Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Gatra, pemain Madura United. Kali ini saya bakalan bercerita tentang perjalanan karir saya mulai dari kecil hingga sekarang, di mana saya sekarang udah mau berusia 30 tahun. Jadi saya bakalan mereview atau bercerita tentang perjalanan karir saya. Jadi awal mula karir saya itu saya berawal dari titisan dari keluarga ya, ataupun dari seorang bapak saya yang dulu dia pemain bola, tapi pemain bola di kampung aja. Jadi kalau kata sekarang tuh tarkam gitu. Ya alhamdulillah saya dapat titisan dari bapak saya itu, dan juga saya juga di keluarga lingkup saya tuh keluarga bola semua. Jadi dari almarhum mbah saya juga, mas sepupu, Pak D, dan juga adik-adik saya juga sekarang itu alhamdulillah pecinta bola lah gitu, sampai ke mama saya juga pecinta bola gitu. Jadi awal karir saya itu, saya kata tetangga tuh mulai dari kecil, umur mau merangkak belajar jalan katanya nendang bola begitu katanya tetangga itu. Jadi dari situ, tapi saya dulu tuh gak pernah berpikiran saya buat menjadi pemain bola ya. Cuma pemain bola tuh di dalam hati saya cuma buat hobi atau kesenangan aja. Tapi suatu ketika saya beranjak ke TK, memang saya setiap hari main bola, habis main di sungai ataupun main di gunung. Jadi saya pulang main bola di tempat plesteran tuh namanya. Plesteran tuh tempat gilingannya padi di rumah. Itu punya kakek saya. Jadi setelah naik gunung ataupun main layangan ataupun main di sungai, itu kita langsung main bola di plesteran itu. Jadi kadang pulang-pulang kita gatal-gatal semua, tapi habis itu jam 4, jam 5 kita selesai, baru saya ngaji gitu. Itu terus yang saya lakuin setiap hari. Malam belajar gitu, pagi juga habis pulang sekolah saya main bola, terus main layangan ataupun main karet ya, pokoknya sosialisasi anak kecil lah gitu. Tapi saya tetap setiap hari itu main bola gitu. Kadang ya sparring, katanya orang-orang Madura itu tompoan. Jadi saya ke desa sebelah ataupun ke lawan SD sebelah gitu, terus yang saya lakukan sampai saya tuh masuk SD. Itu saya sudah kelas 1 SD, saya udah lawan saya tuh udah anak-anak kelas 6 SD begitu. Saya disuruh main juga di situ. Ya alhamdulillah sejalan dengan beriringnya waktu, saya diajarin sama yang sekarang pegang SSB saya itu Cak Sun namanya, Kutmai Suni. Itu saya diajarin dia cara dribble bola, cara capping, kontrol, juggling. Jadi di situ pas itu kan ada tempat gudang gilingan padi. Jadi saya di situ diajarin sama dia pakai bola plastik itu, diajarin ditata pakai kun, tapi kunnya bukan pakai kun yang kayak sekarang ya, pakai batu bata. Jadi ditata. Saya disuruh ngelewatin itu gitu loh. Disuruh ngelewatin sampai nggak kena batu batanya itu. Ya itu yang saya lakuin setiap hari, diajarin tuh. Jadi alhamdulillah dari itu saya kebiasaan tuh sampai sekarang, sampai detik ini pun mungkin anak-anak tahu yang saya lakukan, dan juga saya sering upload di YouTube ataupun di itu yang saya lakukan mulai dari kecil sampai sekarang. Itu yang saya lakukan karena kebiasaan itu gitu. Jadi ya akhirnya suatu ketika ada kakak sepupu saya menjadi pemain profesional. Dia main di Persib Jember, di Persijap, di Bontang, dan juga di Persiba Balikpapan. Dia bercerita sama saya tuh kalau main bola itu bisa merubah hidup dari kita nggak punya menjadi punya uang, dia bilang gitu. Jadi itu yang termotivasi ke saya. Itu saya pas itu saya kelas 6 SD. Dia bilang ke saya itu, katanya main bola tuh dapat uang lumayan lah, dan itu bisa menghidupin keluarga, juga bisa merubah nasib lah gitu. Jadi ya dia bilang kalau kamu mau main bola yang bener, yang serius, tekunin bilang gitu. Ya udah alhamdulillah saya dari situ termotivasi. Akhirnya saya semangat latihan gitu lah. Soalnya dulu juga saya kan nggak pernah tahu SSB ya gitu, tapi cuma kumpul-kumpulan sama anak-anak aja, latihan biasa gitu lah. Jadi kalau sekarang kan tertata SSB-nya. Jadi usia 12, usia 10 lawannya usia 10 toh. Kalau dulu nggak ada. Jadi dulu tuh A, B, C, D gitu. D itu ya SD kelas 1 sampai kelas 6. Yang C itu SMP, yang B itu
SMP sampai SMA begitu. Jadi itu yang fase saya yang saya alami gitu loh. Jadi akhirnya dari situ saya termotivasi, akhirnya saya juga biaya sekolah juga susah dulu, apalagi saya juga harus sekolah biaya sendiri. Ya alhamdulillah dari situ saya mencoba peruntungan buat tarkam ya. Jadi saya kalau antar kampung tuh udah sangat malang melintang lah. Mungkin orang tahu di Jember, tapi itu memang bukan niat saya ya, bukan, itu udah jalan dari Allah, udah takdir dari Allah gitu loh. Jadi seandainya saya nggak tarkam, mungkin saya udah nggak bisa sekolah, nggak bisa terusin sekolah, dan juga saya mungkin nggak bisa jadi pemain prof seperti kayak sekarang ini gitu, kalau nggak dari tarkam gitu loh. Soalnya saya juga dulu dari tarkam itu ya alhamdulillah dikasih masih SMP kelas 1 itu dikasih 15.000, itu yang buat saya sambung sekolah, buat saya tabung, buat biaya makan dah gitu. Jadi itu yang termotivasi saya buat maju gitu loh. Soalnya saya kalau stagnan atau stop di situ, mungkin saya sekarang sama kayak yang lain lah. Mungkin saya di rumah. Akhirnya saya dari tarkam itu belajar. Terus saya juga kenal banyak orang, kenal banyak teman dari tarkam. Akhirnya saya juga kepantau itu dari tarkam. Dari tarkam itu saya kepantau. Akhirnya saya habis dari seleksi Persit itu, Persit Jember, saya gagal di tahun 2003-2004. Saya nggak lolos. Tapi saya bukan stop dari situ. Saya terus latihan, saya berbenah. Akhirnya 2004-2005 saya masuk ke skuad Persit. Pas itu umur saya masih 15 tahun. Dari situ ya alhamdulillah dari tarkam itu saya mental kuat, terus saya juga udah teruji toh. Alhamdulillah saya lulus SMP, saya disuruh magang tuh di Persit Senior Jember itu. Masih itu belum ada Liga 1 ya. Dulu tuh masih Liga 3, Liga 2, terus juga di Utama. Saya itu udah magang di divisi 1-nya di Persit Jember itu. Ya masih saya umur 15 sampai 16 tahun lah. Dari situ alhamdulillah saya pas itu pemain termuda lah yang pernah masuk skuad di Jember itu. Jadi alhamdulillah dari situ saya sekolah gratis SMA gara-gara prestasi itu gitu. Terus juga saya pindah sekolah, dan juga saya pindah klub ke Persikap Pasuruan. Di situ alhamdulillah saya menjuarai Liga Remaja di tahun 2007 se-Indonesia itu, alhamdulillah di situ. Jadi setelah itu saya membawa Persikap itu lolos ke divisi 2, divisi 1 saya langsung pindah ke Persisam Samarinda itu, U21 Persisam Samarinda sama Pontal Tim pas itu. Pas itu saya ngalami musibah, sempat cedera ACL, saya vakum selama 6 bulan lah, 6 bulan sampai 1 tahun lah. Nah di situ juga saya diuji kesabaran saya, mental saya di situ diuji. Saya dari nol, bener-bener dari nol. Jadi pengalaman saya sangat-sangat buruk lah dulu itu gitu. Tapi dari situ saya bisa bangkit dan saya bisa sukses gitu. Makanya saya juga berharap buat generasi sekarang jangan patah semangat, terus termotivasi. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Kalau kalian berusaha, berdoa, kerja keras, dan minta doa restu ibu, insyaallah apa yang kalian cita-cita tercapai insyaallah. Soalnya saya juga doa mama saya yang sangat kuat kepada saya. Soalnya beliau yang mendoakan saya tanpa henti dan juga sering memotivasi saya. Meskipun saya kadang kita keadaan capek toh, nyampe rumah dimarah, kamu main jelek gini ya. Saya juga kadang mau marah, tapi dia orang tua toh. Tapi itu membuat pelecut saya buat maju gitu loh. Jadi di situ saya termotivasi dari orang tua saya juga. Pas itu ekonomi saya juga sama orang tua pas SMP itu sangat susah lah gitu. Alhamdulillah berangsur-angsur ekonomi kita udah membaik lah alhamdulillah. Jadi dari situ pengalaman karir saya, dan juga saya alhamdulillah setelah Persisam PON Kaltim alhamdulillah juara 2012, saya direkrut sama Persisam Senior. Dan juga pas itu saya di tahun 2012 itu saya dipanggil timnas senior. Alhamdulillah. Ya pertama kali kaget ya. Anak muda, saya masih sekitar umur 19-20 tahun tuh
saya udah masuk ke timnas senior, dan juga saya pertama kali tur ke luar Indonesia, ke Singapura. Pas itu uji coba yang U23, kaget saya gitu lah. Alhamdulillah, mungkin itu rezeki dari Allah ya, udah ditakdirkan buat saya gitu. Tapi gak nyangka lah, saya orang desa, saya orang kampung yang dulu tidak pernah belajar SSB, ataupun saya tidak pernah melihat lapangan sebagus kayak GBK, terus juga sebagus lapangan-lapangan terbaik di Indonesia. Alhamdulillah saya pernah nyicipi semuanya sekarang gitu. Jadi saya orang kampung, dulu lapangan saya mungkin kalau orang datang ke lapangan saya yang di Lodo Ombo kaget ya, lapangan yang nggak layak lah. Tapi saya bisa besar di situ, saya bisa berkembang di situ, dan saya juga bisa merintis karir sampai sekarang di situ, sampai detik ini. Gitu. Makanya saya kalau ada rezeki, insya Allah saya membuat lapangan sendiri. Saya mau merubah lah desa saya atau kecamatan saya itu lebih baik lagi. Itu harapan saya ke depan. Dan juga saya pulang dari Singapura itu saya langsung dipanggil buat uji coba lawan Liverpool pas itu. Liverpool ya. Itu pelatihnya Coach Jackson. Ya alhamdulillah saya seneng lah gitu, bisa dipanggil buat timnas senior melawan Liverpool begitu. Jadi terus saya dua laga itu lawan Liverpool sama lawan Chelsea, yang juga pelatihnya Coach RD, Coach Rahmat Darmawan. Saya juga kepanggil alhamdulillah lawan Chelsea itu. Jadi ya alhamdulillah rezeki saya di situ. Gitu. Ya alhamdulillah saya di timnas juga mencicipi semua atmosfer dari U23, U21, Islamic Solidarity Game. Kita mendapatkan medali perak, terus juga di SEA Games saya mendapat medali perak, dan juga di AFF kemarin 2016 kita mendapat medali perak. Ya alhamdulillah, itulah perjalanan karir saya. Meskipun saya juga di dalam klub saya itu saya sering bergonta-ganti klub, itu pun saya cuma satu aja yang belum saya mainkan di Pulau Papua aja. Semua pulau saya udah pernah main. Di Pulau Madura, di Jawa saya pernah, terus di Sumatera saya pernah, di Palembang, di Bali saya pernah, di PSM saya pernah, Kalimantan saya pernah, di Samarinda. Jadi cuma satu aja yang saya belum main itu di Papua, belum saya. Tapi itu saya ngikutin alur rezekinya dari Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi perjalanan karir saya itu sangat berliku lah, sangat sedih juga gitu. Jadi mungkin orang taunya saya udah kayak gini sekarang, tapi kan dia tidak tahu dulu perjalanan karir saya bagaimana. Tidak susah buat menjadi pemain profesional, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Orang kadang-kadang bilang jadi pemain itu gampang gini-gini. Ya itu cuma di pikiran aja toh. Tapi kalian kalau nggak kerja keras, kerja ekstra, dan juga tawakal dan juga berdoa, itu mustahil bakal menjadi pemain bagus. Makanya saya sekarang buat adik-adik saya yang di bawah, intinya jangan cepat puas diri, berlatih yang rajin, terus juga berdoa, terus juga sering sharing lah sama yang senior juga. Mungkin itu saran dari saya. Mungkin sekarang sepak bola udah lebih dari maju lah. Kalau zaman saya dulu kan agak-agak ekstrim toh gitu loh. Bola lewat orang suruh tinggal gitu loh. Jadi kalau pulang ke rumah kadang udah bengkak-bengkak gitu. Tapi kalau sekarang kan benar-benar dijaga sama PSSI juga, PT Liga juga, sama wasit juga sekarang kan sering dilindungi gitu loh. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi kita harus benar-benar kuat, strong. Jadi sekarang sepak bola udah mulai maju, makanya kita udah memulai seperti industri yang kayak di Eropa ya. Jadi kita tinggal dari generasi kitanya bagaimana gitu. Jadi kita harus benar-benar fokus gitu. Masa kita mau kalah sama negara-negara tetangga gitu. Jadi saya berharap generasi berikutnya harus lebih baik daripada generasi kita yang atau sebelum-sebelumnya. Ya mungkin kalau pemain idola saya sih, saya kan gaptek ya, tidak tahu pemain-pemain di Indonesia ataupun apa. Dulu saya juga nggak pernah terlalu ini toh. Jadi
yang saya idolakan ya, saya kan sering lihat papa saya main, jadi yang saya idolakan ya papa saya gitu. Jadi soalnya saya juga dulu pernah di tahun 2013 saya jadi launching, siapa yang nggak kenal Om Ferry Sandria toh, top skor sepanjang masa Indonesia. Terus saya disapa sama beliau, tapi saya nggak tahu namanya siapa gitu loh. Terus saya tanya sama Coach Mustaqim, "Coach, siapa Coach? Masa kamu nggak tahu tuh apa striker apa top skor sepanjang Indonesia itu, Om Ferry Sandria." Pas saya apa jadi saya malu gitu loh. Jadi soalnya kan saya juga orang kampung tuh, nggak pernah tahu apa ini televisi atau apa. Dulu kan saya nggak pernah mengikuti, cuek lah gitu loh. Jadi gaptek juga saya gitu loh. Saya juga beli HP itu pun saya SMA kelas 3 mungkin saya baru punya HP sendiri itu gitu. Jadi setelah itu berjalannya waktu, idola saya pas sampai detik ini tetap Lionel Messi lah. Sampai anak saya kan dinamakan Muhammad Messi Gatra. Jadi soalnya saya juga pas Messi muncul di Piala Dunia under 20 tahun itu di Beijing, di Jepang kayaknya, di Jepang apa di Cina itu, pokoknya di Jepang kayaknya itu saya udah mengikuti dia. Gak taunya dia ke Barcelona, saya ngikuti terus perjalanan karir Messi. Jadi alhamdulillah sampai detik ini saya ngefans sama dia. Gak taunya dia juga jadi pemain apa nomor 1 dunia gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau di luar negeri saya idola itu. Kalau di lokal ya mungkin bapak saya lah ya, yang mungkin saya tahu pas masih kecil gitu. Dan juga setelah saya PON baru saya nyadari, buka-buka kayak Facebook juga. Pas itu pelatih saya juga Om Rudy Kelces juga, oh ternyata Om Rudy ini pemain bagus gini. Saya ikuti dia juga, saya belajar dari beliau juga yang sering sharing, ngasih tahu saya, motivasi saya juga, saya respect kepada beliau gitu.